Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan membahas materi tentang diabetes mellitus dari mata kuliah patologi. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Julius Satri dari D41A, yaitu saya sendiri, dan Fitri Novianti dari D41A. Lalu ada rekan kami dari D41B, yaitu Tiara Cahya Pramita dengan Muhammad Dandi Asidki. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme tubuh kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tinggi kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin pada tubuh. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dari diabetes mellitus. Jadi menurut WHO sendiri, insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau adanya defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta, Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebut oleh kurangnya responsif sel-sel pada tubuh terhadap insulin. Nah, jadi diabetes mellitus itu sendiri memiliki dua tipe klasifikasi. Nah, tipe yang pertama itu, diabetes mellitus terjadi karena tubuh kekurangan produksi insulin yang mengakibatkan penderitanya membutuhkan tambahan insulin. Biasanya penderitaannya ini keseringan adalah anak-anak. Nah, selanjutnya adalah tipe 2. Terjadi akibat resistensi tubuh atau karena tubuh yang menjadi tebal atau tidak responsif terhadap insulin. Biasanya penderitanya ini mengalami obesitas yang bisa dikatakan sangat kronis. Selanjutnya yaitu etiologi diabetes mellitus. Etiologi diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes. Selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus tipe 1. Disebabkan karena tidak adanya produksi hormon insulin sama sekali di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan terjadinya perusakan sel pankreas yang memproduksi hormon insulin oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Adapun faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus tipe 1 antara lain yang pertama faktor genetik atau keturunan, yang kedua penyakit autoimun, yang ketiga faktor lingkungan seperti infeksi virus atau infeksi bakteri. Selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus tipe 2. Karena pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup, selain itu, tubuh juga tidak mampu menggunakan hormon insulin yang tersedia secara benar atau secara normal. Meskipun demikian, dalam atau penyebab utama dalam kondisi ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2, antara lain yang pertama, faktor genetik atau keturunan, yang kedua yaitu faktor usia, di mana akan meningkat pada usia lebih dari 45 tahun, pernah mengidap diabetes gestasional, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, mengalami obesitas, menderita hipertensi, serta kurang aktif bergerak atau kurang olahraga. Selanjutnya ada penyebab diabetes gestasional. Meskipun penyebab utama dalam diabetes gestasional ini belum diketahui secara pasti, namun perubahan hormon selama masa kehamilan diyakini sebagai faktor yang sangat berperan dalam kondisi ini, di mana pada saat kehamilan, plasenta menghasilkan banyak sekali hormon seperti hormon estrogen, hormon progesteron, hormon kortisol, dan juga HPL. Hormon-hormon ini dapat menghambat produksi hormon insulin sehingga terjadi diabetes gestasional.
Adapun faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes gestasional antara lain, yang pertama, berusia lebih dari 25 tahun, yang kedua, pernah mengidap penyakit diabetes gestasional sebelumnya, yang ketiga, pernah mengalami keguguran, yang keempat, mengalami obesitas pada saat sebelum dan ketika hamil. Selanjutnya ada patogenesis diabetes mellitus. Yang pertama, patogenesis diabetes mellitus tipe 1. Biasanya terjadi pada orang yang menderita penyakit autoimun. Awalnya berasal dari sel imun yang menyerang sel pankreas sehingga sel pankreas menjadi rusak dan tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Insulin bisa diibaratkan sebagai sebuah kunci. Jika insulin terlalu sedikit, maka ia tidak dapat membuka sel tubuh. Akibatnya, gula darah tidak dapat masuk dan tidak dapat diubah menjadi energi, sehingga gula sederhana terus berada di aliran darah dan terus menumpuk. Kemudian, gula darah akan menjadi tinggi. Itulah yang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua yaitu patogenesis diabetes mellitus tipe 2. Biasanya terjadi pada orang yang pola makannya kurang sehat dan jarang berolahraga sehingga membuatnya menjadi obesitas. Karena penumpukan lemak pada orang yang menderita obesitas akan menyebabkan timbunan lemak menutupi sel yang akan menerima insulin. Karena hal tersebut, sel menjadi tidak peka terhadap insulin, akibatnya gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh atau dikenal sebagai resistensi insulin. Karena gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh, sel pankreas akan bekerja lebih untuk menghasilkan insulin. Namun, jika terus diforsir, sel pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sebanyak saat kondisi tubuh normal. Karena itu, sel tubuh akan kekurangan insulin. Insulin ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kunci. Jika insulin terlalu sedikit, maka ia tidak dapat membuka sel tubuh, akibatnya gula darah tidak dapat masuk dan tidak dapat diubah menjadi energi, sehingga gula sederhana terus berada di aliran darah dan terus-menerus menumpuk, kemudian gula darah akan menjadi tinggi. Itulah yang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya yaitu patogenesis diabetes gestasional. Biasanya dialami oleh ibu hamil. Saat hamil, tubuh akan menghasilkan hormon yang akan membantu pertumbuhan janin. Akan tetapi, ada beberapa hormon yang menghambat kerja insulin sehingga pankreas harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Jika insulin yang dihasilkan tidak cukup, maka gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dan tidak dapat diubah menjadi energi. Gula darah akan tetap di aliran darah sehingga menumpuk dan gula darah akan naik. Itulah yang menyebabkan diabetes gestasional. Bab 4. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis DM adalah peningkatan kadar gula darah yang menyebabkan hiperglikemia. Pada DM tipe 1, manifestasi klinis bisa mendadak, termasuk situasi yang mengancam jiwa seperti ketoasidosis diabetikum. Pada DM tipe 2, manifestasi klinis berkembang secara perlahan, mungkin tanpa gejala selama bertahun-tahun. Manifestasi klinis DM mencakup poliuria, sering buang air kecil, polidipsi, haus berlebihan, dan polifagi, makan berlebihan meskipun penurunan berat badan. Lalu selanjutnya bab 5 ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis pada pasien diabetes mellitus diperlukan ketika pasien mengalami komplikasi kronik seperti kaki diabetes. Lalu tujuan pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis dasar membantu dalam 1. Mendeteksi deformatis tulang yang mungkin terjadi akibat komplikasi kaki diabetes. Lalu yang kedua, mengidentifikasi adanya benda asing yang bisa menjadi penyebab infeksi atau luka. Lalu selanjutnya ada komplikasi kronik pada pemeriksaan radiologis. 1 yaitu kaki diabetes. Kaki diabetes adalah kelainan serius pada tungkai bawah yang disebabkan oleh diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kelainan ini dapat dipicu oleh gangguan pembuluh darah atau infeksi. Lalu yang kedua ada pemeriksaan radiologis pada ulkus diabetikum.
Ulkus diabetikum atau luka pada kaki akibat diabetes seringkali terjadi tanpa disadari. Pemeriksaan sinar X yang diperlukan untuk memastikan tidak adanya benda asing yang tertinggal di dalam jaringan lunak yang bisa memperburuk kondisi ulkus. Lalu yang kedua, ada pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI, bisa diperlukan untuk mengevaluasi kerusakan jaringan lunak atau keberadaan osteomolitis yaitu infeksi tulang. Lalu selanjutnya bab 6 ada tata laksana. Tata laksana adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola atau merawat suatu kondisi medis. Ini termasuk diagnosis, pengobatan, perawatan, dan tindakan pencegahan yang ditunjukkan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesehatan pasien serta mencegah kemungkinan komplikasi lebih lanjut. Tata laksana diabetes mellitus itu ada yang tipe 1. Yang pertama itu ada pemberian insulin. Pemberian insulin merupakan pilar pertama atau pilar utama dari pengelolaan diabetes tipe 1. Yang kedua itu ada pemberian obat-obatan tambahan seperti aspirin, simvastatin, candesertan sileketil yang digunakan untuk penurunan tekanan darah tinggi. Yang ketiga itu ada diet sehat. Jadi pasien disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi serat serta mengurangi karbohidrat dalam pola makannya sehari-hari. Yang keempat itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini digunakan untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan memberikan kesehatan secara menyeluruh kepada pasien. Tata laksana diabetes mellitus tipe 2 yang pertama itu ada melakukan diet sehat dan berolahraga. Yang kedua itu mengonsumsi pemberian obat. Yang ketiga melakukan suntik insulin tambahan. Dan yang keempat itu melakukan operasi berlatih. Yang terakhir itu ada tata laksana diabetes gestasional. Ya, bertujuan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Yang pertama itu dia melakukan cek gula darah secara rutin. Yang kedua melakukan diet sehat. Yang ketiga melakukan olahraga secara rutin. Dan yang keempat, metode ini dilakukan apabila diet dan olahraga belum mampu menurunkan kadar gula darah